Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita Parali yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang misteri pesantren Sunan Bonang yang lenyap tak berbekas. Babat Tanah Jawi menceritakan bahwa setelah Sunan Bonang mengundurkan diri dari kedudukannya di Masjid Demak, dia berjalan menyisir pantai ke arah timur. Tujuannya ialah pulang ke kampung halamannya di Tuban, Jawa Timur. Ketika dia tiba di Desa Bonang, Lasem, niatnya kembali ke Tuban berubah. Dia merasa terenyuh melihat keadaan penduduk desa yang miskin dan kekurangan sumber air. Kebetulan dia memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menolong penduduk. Dia tahu tanda-tanda tanah yang mengandung sumber air. Lokasi reruntuhan di dekat makam Jejeruk Desa Bonang, batu bata itu tebal dan besar seperti di Candi Majapahit di Trowulan. Kisah penemuan itu berawal dari seorang santri bernama Gus Saiful yang akan membuat pesantren di atas Pasuruan Sunan Bonang. Ia membuat pesantren di pinggir hutan Bonang. Sekitar 100 meter dari pesantren itu terdapat reruntuhan yang menyerupai bukit tertutup dedaunan. Lokasi batu bata dan batu candi berserakan dekat pesantren yang mau saya buat di pinggir hutan di Bonang. Katanya ketika ditemui di Masjid Lasem beberapa waktu lalu. Ia menduga bangunan itu pesantren peninggalan Sunan Bonang. Saya duga bekas bangunan itu pesantren Sunan Bonang. Ia melihat di bawah bangunan itu ada semacam pondasi masih tertimbun di bawah tanah. Dari jauh kelihatan seperti gundukan tanah yang agak tinggi. Selain itu, ia juga menemukan pecah-pecahan gerabah dan sumur tua di sekitar lokasi bangunan itu. Terdapat juga beberapa lempengan batu yang tertata rapi. Desa Bonang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bonang bisa ditempuh dari kota Rembang ke arah Tuban sekitar 17 km. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi. Ada yang memperkirakan wafat pada tahun 1626 atau 1630. Ada yang memperkirakan pada tahun 1622. Dia adalah ulama sufi ahli dalam berbagai bidang ilmu agama dan sastra. Juga dikenal ahli falak, musik, dan seni pertunjukan. Sebagai sastrawan, dia menguasai bahasa dan kesusastraan Arab, Persia, Melayu, dan Jawa kuno. Nama aslinya ialah Makhdum Ibrahim. Dalam suluk-suluknya dan dari sumber-sumber sejarah lokal, ia disebut dengan berbagai nama gelaran seperti Ibrahim Asmoro, Ratu Wahdat, Sultan Khilafah, dan lain-lain. Nama Sunan Bonang diambil dari nama tempat sang wali mendirikan persujudan atau tempat melakukan uzlah. Dalam pesantren di Desa Bonang tidak jauh dari Lasem di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang ini. Tempat ini masih ada sampai sekarang dan ramai diziarahi pengunjung untuk menyepi seraya memperbanyak ibadah seperti berzikir, mengaji Al-Quran, dan tirakat. Dalam beberapa hari saja beberapa sumur digali di Bonang dan penduduk tidak lagi kekurangan sumber air.
Sumur buatan Sunan Bonang masih dapat ditemui sampai sekarang, ujar penggiat sejarah Lasem Abdullah Hamid. Sejak itu Sunan Bonang memutuskan untuk tinggal di Bonang dan mendirikan pesujudan di Watu Layar. Kabar bahwa Sunan Bonang mendirikan pesujudan terdengar di seluruh Pulau Jawa. Murid-muridnya segera berdatangan, kemudian dibangun sebuah padepokan yang dilengkapi pentas pertunjukan wayang. Padepokan ini berfungsi sebagai pesantren. Selain berkebun dan bertani, Sunan Bonang dan santri-santrinya mengembangkan usaha kerajinan dan pertukangan. Para santri juga menangkap ikan dan udang kecil yang kemudian diolah menjadi terasi. Sampai sekarang terasi Bonang masih dijual penduduk Bonang. Sampai kini masyarakat masih bertanya-tanya tentang keberadaan pesantren Bonang yang lenyap tak terbekas. Di sekitar Pasujudan Sunan Bonang ditemukan reruntuhan batu gunung dan batu bata merah yang biasa dibuat untuk tanda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.